Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Oh pasti. Karena akan diberkati ya. Iya dong. Nggak ada orang yang akan diberkati itu tidak senang. Pasti senang. Amin Bapak Ibu ya. Dan hari ini juga hari spesial. Bukan karena karetnya 2, bukan. Itu nasi goreng itu ya. Karetnya 2. Ya, karena hari ini khotbah saya dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Luar biasa ya. Jadi hari ini telah selesai. Itu saya mulai khotbah dari Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai sekarang Wahyu. Itu mulai dari berdirinya gereja ini tanggal 1 Oktober 2023. Ya, akhirnya kelar juga ya Wahyu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendengar lebih dulu tentang khotbah saya dari Kejadian sampai Wahyu, baru saudara bisa terdorong. Saya berharap punya kerinduan juga untuk membaca Alkitab sendiri. Amin Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya. Selesai. Ya. Lalu setelah selesai ngapain Pak? Setelah selesai saya kembali lagi ke kitab Kejadian. Ya, kalau sebelumnya saya khotbah setiap kitab satu khotbah, setiap kitab satu khotbah gitu ya. Nah, nanti ketika kembali lagi setiap perikop saya khotbah. Kejadian itu ada 31 perikop. Jadi kitab Kejadian saya khotbahkan 31 khotbah. Luar biasa ya. Keluaran ada lagi perikopnya berapa? Ya. Amin Bapak, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus gitu ya. Jadi per perikop, bukan lagi per kitab. Supaya apa? Kita semakin dalam, kita gali lagi supaya kita benar-benar mengerti tentang Alkitab ya. Kenapa? Penting hal itu karena Alkitab itu dasar kebenaran orang Kristen. Pegangan untuk hidup orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara beli handphone, saudara sekarang beli TV atau gadget atau apapun pasti punya buku manual. Benar gak Bapak Ibu? Benar, manualnya ada supaya apa? Kita bisa menggunakan alat itu secara benar, secara maksimal. Kalau enggak bisa salah-salah, bisa rusak itu alat itu. Mungkin demikian ya. Hal yang sama juga dengan kita. Tuhan sudah memberikan kita manual, SOP, itulah Alkitab. Supaya apa? Hidup kita orang Kristen itu bisa benar. Karena dasarnya adalah Alkitab, bukan apa kata pendeta. Tapi kata Alkitab. Kalau berdasarkan pendeta, saudara bingung nanti. Kenapa? Pendeta A ngomong apa? Pendeta B ngomong apa? Pendeta C ngomong apa? Bingung yang benar yang mana Pak? Itu kan benar. Tapi kalau Alkitab kan sama, benar gak? Yang paling membedakan dari bahasanya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan segala macam. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi saudara baca Alkitab ya. Ya kalau saya pendeta, bukan hanya baca, mengkhotbahkan. Nah, iya, jadi lebih dong. Masa sama? Iya, jangan. Ya, puji Tuhan ya. Tetapi walaupun saya khotbahkan dari Kejadian sampai Wahyu, kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Iya dong, kenapa ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu? Tuhan Yesus ya. Nah saya baca dulu ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Kenapa saya harus berkesimpulan tentang Tuhan Yesus? Karena ayat 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus agar setiap kita yang hadir bisa mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Bahkan juga penonton YouTube nanti malam udah saya kerjakan ini rekaman khotbah ini udah masuk YouTube ya. Saya biasanya kerja malam ngalong gitu Bapak Ibu. Jadi saya biasa tuh tidurnya jam 2. Kalau hari Minggu gini tuh upload tuh bisa jam 4 pagi. Ya, jadi makanya bangunnya agak siang ya Bapak Ibu. Tapi saya kerja bukan kongko-kongko gak jelas gitu ya. Ya, jadi 2 Petrus 1 ayat 2 tadi kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Ibu. Ya. Kita baca Wahyu 1 ayat 1 dulu. Ini rahasia dari kitab Wahyu. Kuncinya
Cuma nggak tahu gimana, banyak orang nggak baca kuncinya, maka seringkali keliru tentang kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Nih di depan sudah ada, saya bacakan ya. Ya. Atau sama-sama deh kita, supaya saudara juga memahami bahwa kitab Wahyu itu kuncinya Wahyu 1 ayat 1. Nih sama-sama, 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kalimat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kita wahyu itu tentang wahyu Yesus. Bahasa Inggris revelation, penyingkapan tentang Yesus. Tapi kalau saudara dengar banyak khotbah pendeta, kita wahyu ini adalah penyingkapan tentang akhir zaman. Penyingkapan tentang antikris. Benar gak Bapak Ibu? Iya beda. Padahal kuncinya kita wahyu adalah penyingkapan tentang Yesus Kristus. Jadi harus itu, bukan yang lain-lain. Nggak tahu, saya pertama kali pendeta nggak baca ayat ini barangkali. Padahal sudah jelas itu ya, kalimat pertama lagi. Iya nggak Bapak Ibu? Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi harus khotbah tentang Yesus kita wahyu ini. Dan karena salah, saudara tahu akibatnya ketika banyak pendeta salah mengkhotbahkan kitab wahyu ini. Maka kitab wahyu itu menjadi kitab kengerian bagi banyak orang Kristen. Dan kengerian dia transferkan juga kepada ribuan jemaatnya. Jadi kesalahannya itu kesalahan berganda jadinya. Kan agak kacau jadinya Bapak Ibu ya. Iya kan? Kan banyak orang jadi takut tentang akhir zaman, takut tentang antikris, takut tentang segala macam kan? Kenapa? Karena kita wahyu itu menggambarkan banyak kengerian-kengerian. Benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi kitab wahyu jadinya jadi kitab kengerian. Padahal tidak. Ketika orang tahu bahwa kitab wahyu adalah wahyu tentang Yesus Kristus, maka segala kengerian tadi tidak berlaku bagi orang Kristen. Saudara tahu kenapa terjadi kengerian-kengerian pada kitab wahyu? Karena di sana diungkapkan adanya cawan murka Allah yang ditumpahkan oleh malaikat. Benar gak Bapak Ibu? Ya jelas saja cawan murka Allah, jelas saja menunjukkan murka Allah, hukuman Allah. Tapi ketika saudara tahu tentang Yesus, bahwa Yesus telah meminum cawan murka Allah sampai habis. Amin Bapak Ibu. Jadi cawan ya. Kan Tuhan Yesus kan telah minum cawan murka Allah kan. Iya, di Taman Getsemani Yesus berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak mulai yang terjadi. Saudara lihat itu? Jadi cawan murka Allah telah diminum Yesus habis. Itulah sebabnya kita di dalam Yesus tidak ada lagi murka Allah. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita bebas hukuman Allah. Roma 8 ayat 1 jelas dikatakan. Amin Bapak Ibu. Iya, kita bebas hukuman. Hukuman apa? Kengerian apa? Murka apa? Enggak ada lagi. Nehi Bapak Ibu. Ya kan? Iya, karena banyak orang salah membaca kitab wahyu itu enggak dibaca kalimat pertamanya. Ini wahyu tentang Yesus Kristus. Bukan wahyu tentang akhir zaman. Bukan wahyu tentang antikris. Tapi coba saudara dengar. Kalau banyak berita, tentang kita wahyu tentang akhir zaman kan. Kengerian-kengerian akhir zaman kan. Tuh. Ya kan, jadi saudara hari ini lebih pintar dari banyak pendeta. Amin Bapak Ibu ya. Iya, jadi kitab wahyu itu bukan lagi kitab kengerian. Lalu Pak, kenapa ditampilkan kengerian-kengerian itu Pak? Itulah yang akan dialami oleh orang yang tidak percaya Yesus. Itulah sebabnya setiap orang harus percaya Yesus agar semua kengerian tadi tidak perlu kita alami. Amin Bapak Ibu. Enak kan? Enak. Iya, makanya orang dalam Yesus itu mantap banget. Itu yang pertama, kunci pertama. Oke? Satu, itu tadi. Jadi kita wahyu adalah singkapan atau pewahyuan tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bukan yang lain-lain. Yang kedua, kitab wahyu itu adalah kitab simbol.
Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada disebut kitab simbol, tapi dalam bahasa Inggris ada signified. Coba di blog Grace, signified itu enggak. Signified-nya aja 4. Tuh, saudara lihat itu yang di blog Grace. Signified, simbol. Makanya baca kitab Wahyu itu harus kita sadar bahwa ini kitab simbol, bukan kitab hurufiah. Contohnya Pak, buktinya Pak. Contoh. Di dalam kitab Wahyu banyak angka 7. Benar nggak Bapak Ibu? Ada tanduk 7. Tanduk 7 artinya apa? Penuh kuasa. Tanduk itu artinya tunjukkan kuasa. Ada 7 itu artinya penuh kuasa. Matanya 7. Mata membuat tahu. Jadi mata 7 artinya apa? Maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Oke, mana lagi? Gereja 7. Nah itu artinya gambaran seluruh gereja. Oke Bapak Ibu ya, iya. Bahkan ada anak domba yang baru disembelih di tata Allah. Ini menguatkan bahwa ini simbol. Kalau bukan simbol, maka di surga ada suara embe-embe. Embe. Domba yang baru disembelih itu gambaran siapa? Tuhan Yesus yang baru disalibkan, yang telah disalibkan. Itu artinya. Jadi ini kitab Wahyu itu kitab simbol. Dan yang luar biasa lagi adalah kitab Wahyu itu adalah rangkuman seluruh kitab di Alkitab. Itulah sebabnya kalau rangkuman, maka saudara harus baca kitab-kitab sebelumnya. Kalau saudara tidak baca dari Kejadian sampai Yudas, maka saudara baca kitab Wahyu nggak ngerti. Ini apa sih maknanya? Ini apa sih artinya? Ini apa sih maksudnya? Gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau saudara sudah baca sebelumnya dari Kejadian sampai kitab Yudas, baca Wahyu, oh ini tuh yang pernah dikatakan ini. Oh ini tuh yang pernah dikatakan. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Ya, tapi banyak kali orang yang baru bertobat baca pertama kitab Wahyu, kayaknya seru gitu. Tapi jadi bingung, keblinger gitu Bapak. Ya enggak Bapak. Iya. Ya memang ngeri-ngeri sedap gitu baca kitab Wahyu Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ya, padahal apa? Itu harus kitab terakhir. Makanya ditempatkan di bagian terakhir di Alkitab. Tidak ada maksudnya. Coba kalau seandainya itu ditempatkan di awal, mungkin ya perlu juga jadi kitab pertama dibaca kan. Lah ini kan di akhir kan. Kitab Wahyu kan terakhir kan. Nah itu artinya ini terakhir dibaca setelah kitab sebelumnya kita baca. Gitu loh. Tapi gak tahu gimana orang baru tobat pertama kali bacanya kitab Wahyu jadi bingung dia ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Iya. Ya kita masuk bagian berikutnya. Kita adalah raja-raja dan imam-imam. Raja itu artinya yang terhebat di dunia, raja. Nah kalau orang Batak katanya semua anak raja. Nggak tahu rakyatnya yang mana. Bahkan kadang-kadang bangga Raja Napogus katanya. Raja yang miskin. Nah Pogus itu artinya bahasa Korea itu miskin gitu. Raja Napogus. Iya saya walaupun tak mengecai ini saya orang Batak asli. Iya kalau saya ke kota langsung mau bahasa Chinese ke saya gitu loh Pak. Iya padahal saya nggak ngerti sama sekali. Amin. Oke, iya. Ya kalau mama saya Purba sama dengan Nita. Ya pura-pura Batak. Jadi marga yang kalau ada pertanyaan apa marga paling tua? Purba. Purba kalah. Ya. Amin Ibu ya. Iya kan. Ya oke. Itu bercanda Bapak Ibu. Bercanda. Oke. Coba sekarang kita raja dan imam. Kalau zaman perjanjian lama. Seorang itu hanya menjabat satu jabatan. Raja saja. Atau imam saja. Lah kalau kita dua. Imam dan raja. Makanya kita disebut imamat yang rajani. Imam sekaligus raja. Imam adalah jabatan rohani tertinggi. Raja jabatan duniawi tertinggi. Jadi artinya kita imam rajani. Dunia kita tertinggi. Rohani juga kita tertinggi. Luar biasa kan? Double berkat itu. Ya kan? Coba kita baca Wahyu 1 ayat 6 ya. Nah mantap.
Wahyu 1 ayat 6. Udah? Wahyu 1 ayat 6, Grace. Nah, ini dia. Saya bacakan ya, ini versi bahasa Indonesia. Tapi nanti tolong dibuka versi bahasa Inggris. Yang mananya boleh, King James, New King James. Karena bahasa Inggris nggak tahu gimana, maaf kata ya. Lai ya, terjemahan bahasa Inggris lebih tajam. Sorry Lai. Lai itu bukan Lai Bapak Ibu. Lai, Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan Lai. Lai lain lagi itu ceritanya. Hai Lai. Saya bacakan ya, Wahyu 1 ayat 6 ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, suatu ya, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau bahasa Indonesia adalah suatu kerajaan dan imam-imam. Suatu kerajaan. Kalau menurut saya kurang bunyi. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih bunyi kings and priests, raja-raja dan imam-imam. Coba tampilkan Grace. Mana kings and priests di blog. Saudara lihat itu. Kings, raja-raja dan priests, imam-imam. Kalau bahasa Indonesia suatu kerajaan. Kok kayaknya kurang bunyi ya, Maaf ya Lai ya. Maaf ya, terjemahannya kok kayak juga kurang tajam ya. Ya, oke. Jadi kings and priests, raja-raja dan imam-imam. Nah, itu baru mantap. Bukan suatu kerajaan, dari mana lagi satu kerajaan. Ya udahlah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita adalah raja-raja dan imam-imam. Amin Bapak Ibu ya. Jadi benar itu orang Batak, kita anak raja. Iya, kita anak kings. Jangan ditanya rakyatnya siapa, kok semuanya raja. Amin, amin Bapak Ibu, amin ya. Jadi kita raja-raja ya, dan imam-imam ya. Tuh, jadi mantap. Artinya apa? Raja di dunia kita nomor 1, rohani juga kita nomor 1. Tuh kan mantap kan? Jadi double berkat ya. Oke Bapak Ibu ya, imamat yang rajani, bahkan juga kita adalah imamat yang rajani. Benar gak Bapak Ibu? Ya coba 1 Petrus 2 ayat 9, ini tambahan ayat Grace. 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat yang rajani, itu sama. Imamat itu imam, dari kata imam. Rajani dari raja. Jadi kita imam dan raja, double berkat. Kalau zaman perjanjian lama satu orang memegang satu jabatan, raja saja atau imam saja. Lalu kita dua-duanya. Itu kan luar biasa kan? Surga dunia itu Bapak Ibu. Ya kan, surga dunia kita kan double berkat itu. Luar biasa ya. Ya, coba mana tadi? Ini saya bacakan ya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja. Tuh double berkat kita. Sebenarnya ada satu lagi, cuma nggak disebut, nabi. Kenapa kita jabatan nabi juga? Karena ada tugas nabi di sini. Mana tugas nabi? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah tugas kenabian kita. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Allah. Itu tugas kenabian kita. Lah, tapi Pak, kenapa nggak disebut jelas jabatan nabinya Pak? Karena tugas nabi itu ada 2. Kita coba ngerjakan 1. Tugas nabi 1, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah atau menyampaikan firman Allah. Itu 1 tugas nabi. Yang kedua, tugas nabi adalah menunjukkan dosa umat Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Nah, ini enggak kita lakukan. Kita enggak menunjukkan dosa teman-teman kita lagi, saudara-saudara kita dan menubuatkan hukuman Tuhan atas orang itu. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Ya karena segala dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dosa apa lagi Neng? Iya enggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi masuk semuanya. Masuk barang itu ya. Amin Bapak Ibu ya. Makanya enggak ada lagi tugas kenabian kita. Karena cuma satu aja tugas nabi yang kita lakukan. Itulah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Oke. Sedangkan yang kedua adalah menunjukkan dosa umat Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa tadi. Makanya kalau saudara baca kitab nabi-nabi nanti di Alkitab, saudara akan menemukan pola itu.
Nabi-nabi menunjukkan dosa umat Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa tadi. Benar, kalau saudara baca kitab nabi-nabi dari nabi besar, nabi kecil, itu semuanya gitu polanya. Iya, menunjukkan apa? Satu, menyampaikan firman Allah disampaikan kepada umat Israel. Yang kedua, nabi tadi menunjukkan dosa. Dan contoh paling nyata adalah Nabi Nathan menunjukkan dosa siapa? Raja Daud. Daud, kamu telah berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya. Gara itulah anak yang akan dilahirkan oleh Batseba akan mati. Jadi ada menunjukkan dosa Raja Daud dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa tadi. Amin Bapak Ibu. Iya itu. Nah itu kan gak kita lakukan. Dosa apa lagi? Orang Yesus telah menanggung dosa umat Israel, umat Kristen. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya, makanya gak relevan lagi tugas kedua Nabi. Makanya cuma satu tugas Nabi yang kita lakukan. Karena itulah jabatan Nabi gak disebutkan pada orang Kristen. Padahal sebenarnya ada tugas kenabian kita. Itulah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Paham Bapak Ibu? Tuh. Jadi sebenarnya orang Kristen bukan hanya double berkat, triple berkat. Jabatan Nabi juga kita pegang. Mantap banget itu. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong. Jadi keren ya. Iya. Oh luar biasa. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu apa sih bedanya imam sama nabi? Kalau imam itu mewakili manusia di hadapan Allah. Itulah sebabnya imam tugasnya membawa korban-korban umat Israel untuk dipersembahkan kepada Allah. Inilah korban mewakili umat Israel. Gitu loh Bapak Ibu. Sedangkan nabi mewakili Allah di hadapan manusia untuk menyampaikan firman-firman Allah. Itu bedanya ya. Cuma gak tahu sekarang. Nggak tahu alat pemain musik atau apa, seringkali mereka ingin diakui sebagai imam musik. Iya, seringkali saya ngomong sama orang imam musik, mereka nggak tahu arti imam itu apa. Itu mewakili manusia di depan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya udahlah, mereka pingin pengakuan sebagai imam terserah lah. Iya, kalau saudara tanya ada di mana gitu ya, yang suka kumpulan pemusik gereja, mereka menyebut diri mereka imam loh. Benar Bapak Ibu? Iya, imam. Terserah lah ya, terserah mereka lah. Mau imam, mau nabi, terserah lah mereka. Amin Bapak Ibu ya. Iya, kan nggak no efek untuk kita ya. Terserah ngaku-ngakunya. Ya terserah gitulah. Oke Bapak Ibu. Nah, kitab Wahyu ini ditulis di Pulau Samosir, bukan, Pulau Patmos ya Bapak Ibu ya. Bukan, itu orang Batak itu Pulau Samosir ya Bapak Ibu ya. Pulau Patmos ya, ya sekarang itu dekat mungkin negara Turki barangkali ya. Pulau Patmos ya mungkin negara Turki lah ya. Jadi dulu Turki itu sebenarnya pusat kekristenan. Dulu. Namanya Konstantinopel. Itu nama dulunya, Konstantinopel. Dulu itulah pusat Kristen bagian timur. Baru pusat Kristen bagian barat itulah Vatikan Roma itu. Roma Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dulu ada bagian timur, bagian barat ya. Tapi gak tahu gimana sejarah berubah. Pusat gereja jadi pusat itulah tetangga sebelah gitu. Jadi zaman dulu perang-perang seringkali bergonta-ganti ya. Ya, jadi ya itulah rumah ibadah kita, rumah ibadah mereka gonta-ganti. Oke, lanjut. Ya Bapak Ibu. Nah, kitab Wahyu itu kitab penting. Saudara tahu apa buktinya kitab Wahyu itu adalah kitab penting? Karena kitab inilah satu-satunya kitab yang langsung disuruh oleh Tuhan Yesus, dituliskan oleh Rasul Yohanes dan harus disebarkan ke 7 gereja. Atau disebarkan gambaran ke seluruh gereja. Jadi ini kitab yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk ditulis dan untuk disebarkan di seluruh gereja. Artinya seluruh orang Kristen harus baca kitab Wahyu dan harus mengerti kitab Wahyu. Tapi ya itu tadi saya katakan kitab Wahyu itu rangkuman dari seluruh kitab di Alkitab. Makanya baca dulu kitab sebelumnya. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi mungkin ini dorongan halus dari Tuhan.
bahwa orang Kristen harus membaca seluruh Alkitab. Karena kalau disuruh kita ngerti membaca kitab Wahyu, kan harus dibaca dulu kitab sebelum-sebelumnya kan. Ya kan berarti kan seluruh Alkitab itu. Ya itulah. Ya kalau mau baca Alkitab ya dengeri aja dulu khotbah saya, itu berurutan dari Kejadian sampai Wahyu ya. Selesai hari ini. Nah, ini kitab terakhir selesai. Oke, lanjut. Coba kita lihat dulu pentingnya kitab Wahyu ini ya, bahwa kitab inilah disuruh Tuhan untuk dituliskan. Jadi satu-satunya kitab yang disuruh Tuhan. Kalau yang lainnya itu gerakan Roh Kudus yang menggerakkan para penulis Alkitab. Oke, coba Wahyu 1 ayat 11. Nih saya bacakan ya. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskannya di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, ke Laodikia, ke Mount Hermon. Oh bukan, enggak ada Mount Hermon. Jangan serius Bapak Ibu, tegang lagi nanti Bapak Ibu ya. Jadi saudara lihat itu ya, jadi ada 7 gereja kan. Jadi kitab Wahyu itu banyak 7 gereja, 7 tanduk, 7 mata dan semuanya. Jadi artinya itu kesempurnaan. 7 tanduk artinya kuasa, jadi maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa. 7 mata artinya mata tahu, jadi 7 mata maha tahu Tuhan. 7 gereja artinya gambaran seluruh gereja, seluruh dunia berabad-abad. Paham Bapak Ibu? Iya gitu artinya. Jadi ada 7 gereja ya. Nah sebenarnya kalau kita pelajari lagi, setiap 7 gereja tadi punya karakter masing-masing. Dan itu juga mewakili gereja dalam sejarah gereja. Jadi gereja pertama gereja apa? Efesus. Nah inilah gambaran gereja mula-mula. Yang terakhir apa? Gereja Laodikia. Laodikia inilah gambaran gereja akhir zaman. Gitu loh Bapak Ibu, paham ya? Jadi 7 gereja ini gambaran gereja seluruh dunia, bahkan perkembangan gereja dari abad ke abad. Paham Bapak Ibu? Gereja Efesus adalah gambaran gereja mula-mula, gereja Laodikia yang terakhir adalah gereja akhir zaman. Paham Bapak Ibu? Nah itu. Jadi saudara hari ini belajar ya. Kita pelan-pelan menyingkapkan ya kita Wahyu ya. Oh mantap men. Haleluya. Jadi ini satu-satunya kitab yang disuruh perintahkan Tuhan Yesus ya, dituliskan oleh Rasul Yohanes ya. Yohanes ya. Ya. Jadi dan juga disebarkan ke 7 gereja atau gambaran seluruh gereja di dunia. Jadi artinya itu punya arti kitab Wahyu itu harus dibaca, harus dimengerti oleh seluruh gereja, seluruh orang Kristen. Amin. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau kita disuruh membaca kitab Wahyu, kita harus membaca kitab sebelumnya, Kejadian sampai Yudas. Artinya apa? Ya Tuhan ingin orang Kristen membaca seluruh Alkitab. Gitu dong. Ya kan disuruh membaca kitab Wahyu. Sedangkan kitab Wahyu itu kan rangkuman dari seluruh kitab di Alkitab. Benar nggak? Lah kan saudara kan nggak bisa membaca, nggak bisa ngerti kitab Wahyu kalau nggak bisa baca kitab sebelumnya kan? Artinya apa? Secara tidak langsung Tuhan ingin orang Kristen membaca seluruh Alkitab. Paham Bapak Ibu? Paham? Mantap lah pokoknya. Asik. Nah, di dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat Tuhan Yesus di sorga, di tengah-tengah kaki Dian. Tuhan Yesus berjubah panjang dan dadanya berilit ikat pinggang. Coba Wahyu 1 ayat 13. Di sini ada satu rahasia singkapan ya. Pokoknya banyak dah. Ikuti aja khotbah saya banyak singkapan. Bukan saya terlalu pintar. Ketika saya mengkhotbahkan Tuhan Yesus nambah-nambahkan hikmat sama saya. Banyak singkapan. Tapi ketika orang tidak mengkhotbahkan Tuhan Yesus, ayat berkata, bukan kata saya, ayat yang berkata, pikirannya menjadi tumpul dan berselubung. Itu kata ayat, bukan kata saya. Makanya hendaklah kita mengkhotbahkan Tuhan Yesus agar kita mendapatkan banyak singkapan saat berkhotbah. Nih saya bacakan Wahyu 1 ayat 13.
Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Siapa nih anak manusia? Tuhan Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ada dua hal yang saya jelaskan sini. Di tengah-tengah kaki Dian itu. Saudara lihat ini ada kaki Dian di depan saya nih. Kaki Dian. Saudara lihat kaki Dian ini, kakinya ada berapa? Ada 7. Di Israel itu kadang-kadang ada 9. Nah, itu mereka memperingati hari Hanukkah ya. Ya ada. Jadi sebenarnya dalam perjanjian lama itu kakinya 7. Tapi kemudian berkembang jadi kaki 9. Ya jangan sampai kaki 1000 ya. Itu kelabang. Kakinya 7 ya. Nah 7 ya. Kalau saudara lihat dari tengah ini ke kiri saya. Kalau dilihat komponen-komponennya. Saudara tahu berapa komponennya itu? 39. Sedangkan hanya kaki yang kanan ini saja. Komponennya ada kembang, ada kelopak, ada sekar tombol. Ada 27. Kira-kira gambaran apa itu? Alkitab. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kaki Dian. Kenapa Yesus berdiri di tengah-tengah kaki Dian? Karena Yesus adalah firman yang hidup. Paham Bapak Ibu? Firman yang hidup. Yesus itu firman yang hidup. Amin Bapak Ibu. Nah luar biasa kan. Makanya berdiri di tengah kaki Dian. Karena apa? Ya Yesus itu firman yang hidup. Sama seperti kaki Dian gambaran firman yang tertulis. Itulah Alkitab. Amin Bapak Ibu. Dan kaki Dian ini kan lampu kan. Namanya juga kaki Dian. Penerang kan. Sama juga dengan firman Tuhan. Amin. Kita Mazmur berkata apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuh cocok ya. Cocok ya. Cocok, kaki Dian ini adalah firman sebagai penerang hidup kita. Makanya kalau kita nggak punya firman, kita akan bergerak berjalan di dalam kegelapan. Paham Bapak Ibu? Tuh makanya penting firman ya. Tuh keren ya, kaki Dian artinya Alkitab. Oke, Yesus berdiri di tengah-tengah kaki Dian karena Yesus adalah firman yang hidup. Paham Bapak Ibu? Terang dunia. Kaki Dian adalah terang. Jadi cocok ya. Cocok kan? Keren. Sip. Yang kedua. Mana lagi? Berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini gambaran apa? Hamba. Melayani. Jadi Yesus di surga juga tetap melayani umatnya. Sama seperti juga ketika masih di Israel datang, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Paham Bapak Ibu? Tuh keren. Wih iya juga ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Keren. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi itu dia. Nah Wahyu 1:20 ada 7 kaki Dian dan 7 jemaat. Coba kita lihat dah. Wahyu 1:20. Haleluya. Wahyu 1:20, ini saya bacakan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Mon Herman punya 21 bintang. Keren. Saudara lihat ini logo ini, coba saudara lihat ini. Ada berapa bintang ya? 21. Keren. Jadi kita banyak sekali malaikat menjaga kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya 21 bintang ya. Iya 21 itu kenapa jumlah 21 Pak? Itu hasil 3 kali 7. 3 kali 7 berapa? 21. Kenapa 3? Ya 7 itu angka sempurna.
Seperti di Alkitab itu, kitab Wahyu angka 7 angka sempurna. 3 itu Tritunggal Allah. Oke Bapak Ibu ya. Ya oke, jadi kesempurnaan Tritunggal Allah. Mantap. Keren ya. Luar biasa lah. Jadi sebenarnya logo monumen ini banyak sekali maknanya ya. Kalau saudara korek-korek itu saudara nanti akan menemukan banyak rahasia lah. Iya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah Allah Bapa memegang kitab yang ada 7 meterai. Wahyu 5 ayat 1. Coba Wahyu 5 ayat 1. Ini juga ada singkapan nih. Pokoknya saudara akan mendapatkan singkapan hari ini. Banyak. Wahyu 5 ayat 1. Ya. Nih Wahyu 5 ayat 1 saya bacakan. Maka aku melihat di tangan kanan dia ini yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Katakan kitab. Nah ini kitab apa ini? Kitab Kopingho? Oh bukan. Kitab apa? Kitab kehidupan manusia ada di tangan Allah. Oke lanjut. Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Nah, ada 7 meterai. Kembali ada kata 7. Setelah itu, kalau saudara jeli baca kitab Wahyu, saudara akan menemukan banyak angka 7. Ada 7 tanduk, 7 mata, 7 meterai, ada 7 gereja dan 7. Iya, 7 bahwa. Jadi saudara harus sadar, ini kok ada banyak angka 7. Harus saudara diingatkan ini kitab simbol. Kitab Wahyu itu kitab simbol, bukan kitab hurufiah ya. Oke Bapak Ibu ya. Iya, 7 meterai. Oke, jadi pada saat itu Yohanes menangis. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuka 7 meterai itu. Kenapa Yohanes menangis? Nah, saudara tanya. Ya tanya aja Yohanes. Jangan tanya aja Yohanes. Gimana nanyanya? Ya Bapak Ibu ya. Kenapa Yohanes menangis? Kira-kira saudara kenapa dia menangis? Karena Yohanes tahu bahwa 7 meterai itu adalah 7 kutub. Dan tidak ada yang bisa membebaskan manusia dari 7 kutub tadi. Itulah sebabnya Yohanes menangis. Tapi kemudian ada jawaban. Ternyata tua-tua di surga berkata, tenang, ada singa dari Yehuda dapat membukanya. Oke Bapak Ibu ya. Inilah kita akan buka Wahyu 5 ayat 5. Singa dari suku Yehuda. Iya, suku Yehuda ya. Bukan suku Batak. Bukan. Tapi kalau sekarang di Israel itu, kalau saudara berkesempatan ke Israel, mereka sekarang udah relatif nggak kenal lagi suku-suku. Kalau ditanya, kamu suku apa? Dia bisa geleng-geleng gitu, nggak ngerti lagi. Ya, udah hilang sekarang ya. Ada 12 suku ya. 12 suku. Ya. Sebenarnya anak Yakub berapa? Jangan katakan 12. 13. Karena ada satu yang wanita namanya Dina. Tapi yang laki-laki 12 benar. 12 laki-laki itulah yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Tapi anaknya Yakub bukan 12, 13. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Itu pertanyaan jebakan itu ya. Jangan jawab 12, itu pasti salah itu. 13. Yang laki-laki baru benar 12. Ya, oke. Bapak Ibu ya. Oke. Nih. Ayat 5 saya baca ya. Jadi saat itu Yohanes menangis, lalu ada tua-tua itu berkata kepada dia. Ini menghibur. Nih. Saya bacakan ayatnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Kepada siapa nih? Yohanes Rasul. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud. Siapa nih? Tuhan Yesus telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Dan membuka ketujuh meterainya. Pertanyaannya. Kenapa Yesus bisa membuka 7 meterai kutuk tadi? Kenapa? Karena Yesus telah mati terkutuk di atas kayu salib. Kayu salib ini adalah kematian terkutuk. Kalau saudara kejar lagi, kenapa Yesusnya matinya tersalib? Kenapa tidak ditimpuki batu seperti Stefanus?
Padahal hukuman mati yang wajar, yang normal, yang biasa di Israel tipuki batu. Tetangga sebelah ngikuti juga ada ritual tipuki batu gitu Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Kenapa Yesus tidak ditipuki batu sampai mati? Tapi kenapa disalib? Karena itu program Tuhan, program Allah. Yesus mati disalib, mati terkutuk agar Yesus bisa membebaskan kita dari segala kutuk. Paham Bapak Ibu? Iya itu. Jadi gitu. Jadi rupanya ahli Taurat, Farisi, imam-imam dulu bukan hanya ingin membunuh Yesus, bahkan ingin membuat Yesus matinya terkutuk. Itulah sebabnya Yesus kemudian dihukum mati, disalibkan. Karena mereka tahu mati tersalib adalah mati terkutuk. Amin Bapak Ibu. Tapi tindakan mereka ini membuat sampai sekarang sedikit orang Yahudi yang percaya Yesus. Kenapa? Karena kematian Yesus tersalib menjadi batu sandungan bagi mereka. Apa batu sandungannya? Batu sandungannya, bagaimana mungkin kami percaya Yesus itu Mesias, matinya saja terkutuk. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara bisa paham logikanya orang Yahudi. Iya nggak mungkin Mesias, matinya terkutuk. Kutuk artinya terkutuk oleh Allah. Mana mungkin Allah mengutuk kalau dia Allah Mesias, utusan Allah. Masuk logika ya. Tuh. Jadi gara-gara ahli Taurat, imam-imam Farisi itu banyak orang Israel sampai sekarang gak percaya Yesus. Susah mereka ngerti. Bagaimana mungkin Mesias matinya terkutuk. Tuh. Masuk logika ya. Tuh. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya di Alkitab Rasul Paulus menulis. Yesus mati tersalib itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi, tapi kebodohan bagi orang Yunani. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Tuh itu dia. Oh gitu tuh Pak. Iya. Oke. Nah lewat kematian Yesus terkutuk di atas kayu salib, itulah sebabnya Yesus kemudian bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lewat itulah Yesus berhak melepaskan 7 materai kutuk tadi. Paham Bapak Ibu? Coba kita buka bahwa Yesus mati terkutuk karena mati di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Cakep Bapak Ibu. Cakep ya. Jadi saudara sekarang makin paham gitu ya. Banyak singkapan ya Bapak Ibu ya. Nih saya bacakan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya Yesus matinya terkutuk, matinya disalib, bukan ditipuki batu. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Kalau di Israel itu hukuman yang wajar itu ditipuki batu. Seperti contoh Stefanus, benar gak Bapak Ibu? Matinya apa? Ditipuki batu kan? Siapa lagi yang diancam tipuki batu? Wanita yang tertangkap basah berzina kan? Ya kan akan dirajam batu kan? Tapi itu juga sebenarnya nggak fair. Dikatakan tertangkap basah berzina. Artinya apa? Tertangkap basah berzina. Harus ada cowoknya di situ. Nama juga tertangkap basah berzina. Lagi berzina dia ketangkap. Kecuali kalau dikatakan ayat itu tertangkap kemarin berzina. Laki-lakinya udah kabur. Ya enggak Bapak Ibu. Ini udah kabur kan. Kalau tertangkap basah berzina, cowoknya masih ada di situ. Iya dong, namanya juga tertangkap basah berzina kan. Iya kan? Iya harusnya, tapi nyatanya hanya ceweknya yang akan dirajam kan. Kan gak fair juga ya itu ya. Jangan-jangan imam-imam itu salah satu cowoknya. Ahli Taurat ya cowoknya. Ia akan menjebak itu. Karena kan mereka sangat benci Yesus. Jadi mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan cowok yang berzina itu ya ahli Taurat. Soalnya kalimatnya kan tertangkap basah berzina kan. Kecuali kalau kata bahasanya nggak ada kan. Tertangkap berzina, mungkin aja kemarin tertangkapnya. Tapi kalau basah berzina, lagi berzina dia ditangkap. Jadi harus ada cowoknya di situ ya. Iya dong. Kita jeli baca. Oh iya ya. Iya benar juga. Benar. Oke ya. Jadi Yesus mati terkutuk di atas kayu salib supaya bisa membebaskan kita dari kutuk. Karena itulah Yesus berhak mencabut 7 kutuk tadi.
Amin Bapak Ibu. Iya, 7 kutuk dalam kitab gulungan kitab tadi. Karena itulah orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Kenapa? Gulungan kita sudah terbuka. Kutuk kita sudah dicopot oleh Yesus. Makanya gulungan itu menjadi terbuka. Itu makna dari kitab Kristus terbuka. Bukan yang lain-lain. Kalau zaman dulu itu kitab itu tergulungan. Bahkan dimateraikan, makanya terkunci dia. Tapi ketika materainya dicabut, gulungannya terbuka. Bukan kayak sekarang, kitab itu dijilidkan. Kalau dulu gulungan, ada materainya untuk nguncinya. Lah ketika materainya dicabut, gulungannya terbuka. Makanya orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Artinya orang Kristen hidupnya bebas dari kutuk. Karena 7 kutuk tadi telah dicabut oleh Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Puji Tuhan. Itu maknanya. Bukan yang lain-lain. Kitab Kristus terbuka, ada aja yang berkata yang macam-macam. Amin Bapak Ibu? Iya. Jadi kita harus mengacu kepada Alkitab. Oh, kitab Kristus terbuka. Sebelumnya hidup kita adalah gulungan kitab yang ada materai kutuk. Dan sekarang 7 kutuk tadi sudah dicabut oleh Tuhan Yesus. Makanya sekarang gulungan kitab kita terbuka. Itu artinya. Jadi artinya bahwa hidup orang Kristen tidak lagi hidup dalam kutuk. Karena kutuknya udah dicabuti oleh Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Amin. Makanya itu artinya kitab Kristus yang terbuka. Amin. Bukan yang lain-lain. Oke, paham? Nah, dan itu juga punya makna kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Kita telah bebas dari kutuk. Paham? Top. Mantap banget itu. Lalu pertanyaannya, ini pertanyaan $1 juta. Ketika Tuhan Yesus membuka satu-satu materai tadi, ada aja yang keluar. Ketika kita materai 1 dibuka, keluar kuda warna ini, keluar kuda ini, keluar kuda ini, keluar kuda ini. Loh Pak, kenapa Yohanes sebelumnya menangis Pak? Tapi ketika dibuka materai tadi kok yang keluar yang hal-hal jahat Pak? Iya, maksudnya adalah ketika materai-materai tadi terbuka, bukan berarti kutuk tadi masih berlaku. Tidak, tapi kita jadi tahu apa di balik materai tadi. Ternyata di balik materai tadi ada kutuk. Kutuknya kuda-kuda tadi yang keluar. Amin Bapak Ibu. Iya itu artinya. Jadi kita jadi tahu. Oh materai pertama kuda ini membawa malapetaka ini. Ketika materai kedua dibuka keluar kuda ini. Oh dia membawa kutuk ini. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya. Jadi kalau kita berbandingkan dengan menangisnya Yohanes. Kalau kita gak ngerti kita jadi aneh. Kok sebelumnya Yohanes nangis ketika nggak ada yang bisa membuka materai. Tapi ketika materainya dibuka, kok hal-hal jahat yang keluar ya? Kok nggak sinkron? Kok nggak matching? Kok nggak cocok gitu ya? Itu penjelasannya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi di balik materai tadi ada kutuk-kutuk yang digambarkan oleh kuda-kuda yang keluar. Oke, tapi kuda-kuda tadi, kutuk-kutuk tadi tidak dialami lagi orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus telah mati terkutuk di atas kayu salib untuk menanggung segala kutuk di dalam kehidupan kita. Paham Bapak Ibu? Cakep. Cakep. Ngerti ya? Itu dia artinya. Haleluya, haleluya. Ya, ayat terakhir. Ya, mudah-mudahan waktunya gak terlalu lama. Ya, supaya banyak orang yang bisa dengar khotbah saya ya. Kalau terlalu lama nanti nggak semua orang punya pulsa yang cukup gitu ya. Handphonenya pulsa yang terbatas barangkali ya. Ya oke lah. Oke, ini ayat terakhir ya. Wahyu 16 ayat 17 ya. Coba. Jadi ini ayat inilah membuat orang Kristen nggak perlu khawatir tentang kitab Wahyu. Walaupun di dalam kitab Wahyu banyak kengerian-kengerian ya. Kengerian-kengerian itu akan dialami oleh orang yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena mereka harus menanggung murka Allah, cawan murka Allah. Tetapi bagi orang Kristen gak perlu takut karena segala kengerian tadi tidak kita alami. Karena segala cawan murka Allah telah diminum oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan kitab Wahyu berkata, sudah terlaksana.
Jadi kita wahyu itu mengulang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tapi nggak tahu terjemahannya nggak sama. Iya kan, di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Tadi dalam kitab Wahyu harusnya sudah selesai juga, tapi nyatanya sudah terlaksana. Aduh, jadi orang Kristen nggak berpikir ini sebenarnya kata yang sama. Oke Bapak Ibu ya, kata yang sama harusnya. Ucapan yang sama, cuma karena beda gini, jadi orang nggak ngeh gitu ya. Ini sebenarnya gimana? Oke Bapak Ibu ya, ya kadang-kadang penterjemah ya udahlah keterbatasan. Oke Bapak Ibu ya, oke. Ini ayat terakhir ya, Wahyu 16 ayat 17. Nih saya bacakan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa dan dari dalam bait suci. Katakan bait suci. Kalau bait suci berarti siapa yang ada di situ? Allah. Karena bait suci kata lainnya adalah bait Allah, rumahnya Allah. Di dalam rumah Allah ada Allah. Oke Bapak Ibu ya, ya kan? Ya bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu, katanya sudah terlaksana. Nah inilah sama dengan ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Nggak tahu saya kenapa terjemahannya nggak disamakan aja ya. Orang Kristen jadi nggak ngeh ini kalimat yang sama. Iya nggak Bapak Ibu? Iya kan? Iya ini sudah kalimat yang sama dengan ucapan Tuhan Yesus. Sudah selesai. Coba buka Grace. Yohanes 19 ayat 30. Itu sudah selesai. Tapi di dalam kitab Wahyu sudah terlaksana. Ya. Harusnya itu sama ya. Supaya orang Kristen ngeh gitu ya. Oh ya itu sama gitu ya. Nah. Yohanes 19 ayat 30 saya bacakan. Ini ucapan Tuhan Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Inilah yang dalam kitab Wahyu tadi sudah terlaksana. Kenapa terjemahannya dibedain ya? Harusnya samain aja supaya orang Kristen ngeh. Oh ini kalimat yang sama gitu ya. Udahlah. Lihat. Jadi kitab Wahyu itu rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya. Rangkuman mengulang dari kitab Yohanes. Ini kan kitab Yohanes 19 ayat 30 kan. Nah diulang lagi dalam kitab Wahyu kan. Cuma gak tahu terjemahannya dibedain gitu. Sudah terlaksana, satu lagi sudah selesai. Oke ya, sama ya. Sama ya. Jadi cawan murka Allah yang ditumpahkan oleh malaikat tadi tidak berlaku lagi bagi orang Kristen karena sudah selesai. Sudah habis diminum oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Cawan murka Allah telah diminum, itulah sebabnya orang yang di dalam Yesus tidak lagi mengalami murka Allah. Tidak lagi mengalami hukuman Allah. Paham Bapak Ibu? Iya kan? Iya di dalam Yesus kita nggak lagi mengalami hukuman. Coba buka aja dah. Kok saya jadi gregetan menunjukkan buktinya bahwa kita nggak lagi mengalami hukum Allah. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 Grace. Untuk menunjukkan saudara kalau sudah selesai maka segala kengerian kita Wahyu nggak berlaku lagi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Ketika sudah ditanggung maka nggak ada lagi hukuman. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 1. Nih saya bacakan. Atau kita sama-sama deh. Supaya saudara juga paham. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dalam Kristus Yesus? Amin. Maka kita tidak ada hukuman lagi. Kenapa tidak ada hukuman? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Mantap kan? Kan? Mantap ya. Jadi saudara lihat itu kitab Wahyu mengulang dari Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Makanya murka Allah tidak lagi berlaku dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Maka hidup kita hari ini bebas hukuman, bebas penghakiman. Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Bahkan kitab Wahyu mengulang, sudah terlaksana. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.